Program-program yang tadi saya jelaskan itu sudah memenuhi syarat sebagai program lawakan, seolah mereka itu tidak serius ikut pilkada, tidak serius menyelesaikan masalah Jakarta, atau mungkin mereka merasa sudah pasti menang sehingga tidak perlu bikin program revolusioner. Cukup kasih program receh, warga akan menerima dengan senang hati. Makanya saya yakin Ridwan Kamil dan Suswono makin jeblok elektabilitasnya. Bahkan bisa jadi bakalan kalah di Pilkada Jakarta. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Salah satu paslon di Pilkada Jakarta yaitu Ridwan Kamil dan Suswono adalah paslon yang diusung oleh koalisi Super Jumbo. Bayangkan, paslon Pramono Anung dan Rano Karno cuma diusung PDIP dan Hanura, sedangkan Ridwan Kamil dan Suswono didukung sampai 15 parpol. Di awal-awal secara garis besar, Ridwan Kamil punya peluang lebih besar untuk menang, dan itu terlihat dari beberapa hasil survei di awal-awal. Tapi lama-lama terjadi sedikit kejutan. Pramono Anung dan Rano Karno pelan-pelan naik elektabilitasnya. Ini terlihat dari survei LSI yang belum lama ini di mana Pramono Anung dan Rano Karno unggul 41,6%. Kemudian Ridwan Kamil dan Suswono dapat 37,4%. Dan yang satu lagi dari independen cuma dapat 6,6%. Sebenarnya ini ada alasannya, nanti akan saya jelaskan. Tapi hanya berselang 1 hari muncul survei dari Poltreking yang survei dilakukan pada periode yang sama. LSI surveinya dari 10-17 Oktober, sedangkan Poltreking surveinya dari 10-16 Oktober. Di survei Poltreking, Ridwan Kamil Suswono elektabilitasnya 51,6%. Sedangkan Pramono Anung Rano Karno elektabilitasnya cuma 36,4%. Paslon independen dapat 3,9%. Dengan periode waktu yang sama tapi hasil kedua survei bertolak belakang, tentu saja ada kejanggalan. Di antara kedua survei ini ada yang salah, yang mungkin ada unsur kesengajaan. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi akan memanggil kedua lembaga survei ini untuk diperiksa, meskipun waktunya belum ditentukan. Tapi saya yakin, terlepas dari hasil survei apapun, Ridwan Kamil dan Suswono sedang redup popularitasnya. Di awal memang kuat, tapi makin kesini karena banyak blunder yang dilakukan oleh mereka berdua, elektabilitas mungkin menurun. Saya akan beberkan beberapa blunder yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan Suswono yang saya anggap cukup fatal. Yang pertama adalah rekam jejak masa lalu Ridwan Kamil yang ada sedikit masalah, terutama cuitan terkait Jakarta. Ada cukup banyak sindiran kepada warga Jakarta. Dia juga sempat kepergok menghapus cuitan lamanya di akun Twitter karena mungkin mau menjaga image-nya di Pilkada Jakarta. Pada akhirnya dia mengakui itu semua dan meminta maaf. Tapi apakah permintaan maaf itu diterima? Kita lihat saja reaksi warga Jakarta dan pada hari pemilihan nanti. Di tahun 2018, Ridwan Kamil yang saat itu nyalon di Pilkada Jawa Barat pernah bilang akan membangun taman hiburan seperti Disneyland di Cikarang. Tapi sayangnya tidak ada kepastian. Dan ketika dia mau maju lagi sebagai calon gubernur Jakarta, dia lagi-lagi bilang akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Ada beberapa program lainnya dari Ridwan Kamil yang kelihatan keren dan visioner, tapi pada kenyataannya cukup banyak yang tidak terrealisasi dengan berbagai alasan. Makanya banyak netizen yang menganggap Ridwan Kamil cuma menang visi saja, tapi eksekusi sangat lemah. Selanjutnya, menurut saya ini agak lucu. Dia akan membuat aplikasi curhat untuk warga Jakarta jika terpilih nanti. Dia mau memberikan perhatian kepada kesehatan mental masyarakat. Bentuknya macam-macam. Ada aplikasi online, curhatnya cukup rebahan. Selain itu, ada juga program mobil curhat yang dapat diakses oleh warga Jakarta. Curhatnya kepada psikiater. Mobil curhat bakalan didesain dengan warna pink. Mobil itu akan keliling Jakarta, jemput bola istilahnya. Saya rasa kalian juga setuju, ini program gimmick yang kurang bermanfaat.
tidak langsung menyelesaikan akar masalah yang membuat warga Jakarta stres, yaitu kemacetan, banjir, polusi, dan lain-lain. Yang dilakukan Ridwan Kamil cuma berusaha menghilangkan gejala stres. Jadi percuma saja mau dikerahkan ribuan mobil curhat pun hasilnya sama saja. Besoknya stres lagi. Ada lagi program yang sangat lucu. Ridwan Kamil bakal membuat anak-anak sekolah jago berpantun. Ya, kalian tidak salah dengar. Jago berpantun. Nanti akan dimasukkan kurikulum pendidikan karakter berbasis budaya. Akan ada kelompok ekstrakurikuler palang pintu yang kurang jelas juga manfaatnya apa. Katanya supaya yang melestarikan oleh perintah gubernur kepada pendidikan. Kalau kalian pusing, sama, saya juga pusing. Program seperti ini terlalu receh dan terkesan masa depan Jakarta bakal suram kalau Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta. Ini program tidak jelas, hasil hayalan tingkat tinggi. Jago berpantun, lantas bisa buat apa? Kenapa tidak bikin program supaya anak sekolah jago sains dan hitungan? Atau jago bahasa Inggris? Itu lebih penting dan bisa dibawa kemanapun. Memangnya jago pantun bisa bikin negara ini menjadi superpower? Ini program yang sangat mengada-ngada. Selanjutnya, ini juga aneh. Suswono ditanya soal kartu janda saat membahas program kartu anak yatim. Ada warga yang bertanya soal program kartu janda. Dia bilang kalau janda miskin pasti ada. Tapi masa janda kaya minta kartu lagi? Jadi dia menyarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur demi peningkatan kesejahteraan. Suswono ini dari PKS. Jadi kalau kalian paham luar dalam tentang partai ini, kalian tidak akan terkejut lagi. Kalau bikin program soal nikah dan agama, PKS itu juaranya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalnya PKS menguasai negara ini. Bakal jadi apa negara ini? Dikasih program di luar nalar. Memangnya janda kaya mau menikahi pemuda nganggur yang tidak ada duitnya? Mereka juga enggak bodoh lah. Program-program yang tadi saya jelaskan itu sudah memenuhi syarat sebagai program lawakan. Seolah mereka itu tidak serius ikut pilkada, tidak serius menyelesaikan masalah Jakarta. Atau mungkin mereka merasa sudah pasti menang sehingga tidak perlu bikin program revolusioner. Cukup kasih program receh, warga akan menerima dengan senang hati. Makanya saya yakin Ridwan Kamil dan Suswono makin jeblok elektabilitasnya. Bahkan bisa jadi bakalan kalah di Pilkada Jakarta. Swing voter bakal mengalihkan dukungan dan bisa saja mereka yang dulu mendukung Ridwan Kamil bakalan pindah mendukung Pramono Anung. Beban warga Jakarta sudah sangat tinggi, tekanan hidup juga tinggi, tingkat stres juga besar. Jakarta termasuk salah satu kota dengan tingkat stres paling tinggi di dunia. Kemudian datanglah Ridwan Kamil dan Suswono yang memberikan solusi lawakan. Memang mereka bakal terhibur sedikit, tapi lama-lama bakal enek juga. Mereka butuh solusi real dan masuk akal, bukan gimmick di luar nalar yang menyundul langit. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.